pada kali ini saya dan teman saya akan melakukan sebuah planning 4G di daerah Bandung. Untuk kita di sini akan membuat tutorial cara melakukan 4G planning dengan menggunakan Atol. Langsung saja kita buka Atol ya. Nah, ini adalah planning yang sudah kita lakukan di daerah Bandung. Kita di sini akan melakukan planning dengan membuat langkah-langkahnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah klik file, kemudian new, kemudian pilih yang from a document template. Langsung saja diklik. Nah, di sini karena kita akan melakukan planning 4G, maka kita pilih yang LTE. Nah, oke saja. Ya, kemudian yang pertama dilakukan adalah melakukan setting koordinat. Nah, itu di dokumen, kemudian properties. Nah, kemudian kita pilih zone yang WGS 84. Nah, di sini adalah banyak zone-zonenya. Kita pilih yang 49S. Langsung saya di oke. Nah, kemudian untuk displaynya kita pilih yang WGS 84. Nah, untuk degree formatnya kita pilih yang -XXX. Oke saja. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengimportkan mapnya. Nah, kita itu akan melakukan planning di daerah Bandung. Nah, berarti kita harus melakukan import map Jawa karena Bandung terletak di Pulau Jawa. Ya, langsung saya diimport. Nah, ini adalah map dari Pulau Jawa yang sudah diimportkan tadi. Kemudian kita harus mengimportkan data-data dari Clutter. Nah, data ini kita dapatkan pada waktu kita melakukan pelatihan. Yang langsung saja dipilih yang pertama itu adalah classes. Nah, pada classes kita memilih data type-nya adalah classes. Ya, kemudian kita import height-nya. Langsung saja kita pilih yang altitudes. Nah, di sini setelah kita mengimportkan height-nya itu kita akan mengetahui perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kan beda, ada yang menonjol gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita importkan vektor. Langsung saja di bagian data type-nya kita pilih yang vektor. Oke. Sudah selesai kita importkan. Kemudian kita harus mengimportkan site-nya. Nah, caranya itu di bagian site kita klik kanan, kemudian kita pilih import itu. Ya, kita dapat datanya itu dari waktu pelatihan. Ya, langsung saja kita open data site-nya. Nah, ini ada sekitar berapa site ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 site. Oke. Kemudian kita import saja. Nah, di sini berisi longitude dan latitude. Kita lihat pada map-nya. Nah, itu adalah site yang kita importkan tadi. Itu berada di daerah Bandung karena kita melakukan 4G di daerah Bandung. Ya, kemudian kita buat sebuah antena atau kita memasukkan sebuah antena. Nah, di parameter, kemudian di bagian radio network equipment, kemudian kita buka, kemudian masuk ke antena. Kemudian kita new, karena kita akan membuat antena. Nah, yang pertama itu kita isi bagian generalnya. Nah, kita ganti name-nya itu dengan data antena yang kita dapatkan waktu melakukan pelatihan. Nah, kita copy saja, kemudian kita pastekan saja. Kemudian kita ganti half power beam width-nya sekitar 60 derajat. Kemudian kita ganti gain-nya.
17 dpi. Nah, kemudian kita beralih ke horizontal pattern. Nah, horizontal pattern itu kita isi dengan data yang ada. Nah, ini adalah data dari horizontal pattern dan vertical pattern. Kita copy paste saja. Ini apa? Oh iya, sepertinya terjadi kesalahan. Copy saja. Nah, kemudian kita paste di bagian horizontal pattern. Kemudian kita apply dan kemudian akan muncul dari antena yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita beralih ke vertical pattern. Seperti tadi, copy saja dan paste. Nah, sama seperti tadi. Nah, kemudian kita oke saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan import dari transmitter. Caranya klik kanan, kemudian open table, kemudian kita pilih import dari transmitternya. Ya, data-data ini kita dapat pada saat melakukan pelatihan. Kemudian kita import lagi selnya. Sama seperti tadi, klik kanan, kemudian masuk ke tab sel, kemudian kita import saja selnya. Nah, kemudian kita kembali ke mapnya. Nah, terjadi perubahan di sini. Tetapi kita belum bisa melakukan perbedaan warna antara set satu dengan set yang lainnya. Itu kita akan melakukan perbedaan warna tersebut dengan cara klik kanan pada transmitter, kemudian properties, kemudian pilih display type-nya yang automatic. Nah, kemudian kita apply dan kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah dapat membedakan antar set satu dengan set yang lainnya. Nah, kemudian di sini kita langkah selanjutnya adalah melakukan melakukan prediction. Nah, klik kanan saja. Kemudian kita new prediction. Nah, di sini kita akan melakukan coverage dari planning yang akan kita buat. Coverage transmitternya. Kemudian kita calculate saja. Nah, kita di sini harus menyimpannya dulu. Kita harus menyimpannya di folder yang harus kita ingat. Oke, kemudian di save saja. Nah, kita tunggu dulu di sini. Belum selesai rupanya. Sebentar. Kemudian kita melakukan lagi prediction, terus kita calculate. Nah, di sini kita sudah dapat mendapatkan coverage dari site-site yang kita buat tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan tilting. Kita di sini akan memberitahu untuk tilting dari antena-antena tadi yang kita buat. Nah, kemudian caranya langsung saja. Oh iya, di sini kita sebelumnya itu harus mengetahui coverage sebelumnya, berapa jauh coveragenya sebelum kita lakukan tilting. Ya, kita akan melakukan tilting yang set 103 saja yang warnanya terlihat jelas. Ya, kita lihat dulu berapa coverage dari set tersebut. Ya, caranya ini nih. Nah, itu. Kemudian pilih ini. Kita arahkan dulu ke paling jauh. Nah, kemudian kita pilih yang ini nih. Nah, kita pilih site-nya tadi. Kita pilih site yang 103. Ya, 103. Nah, di situ kita dapat mengetahui. Nah, ini digeser ke atas sedikit. Nah, di sini kita dapat mengetahui berapa jauh dari coverage
dari antena ini. Oh, di sini. Di sini ada jauhnya itu sekitar 3.200 meter atau sekitar 3 kilometer. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan tilting. Langsung saja. Nah, itu ada di sebelahnya itu ada properties, kita klik saja. Nah, kita melakukan tilting itu di bagian mechanical down tilt. Nah, kita coba kita bedakan sekitar 10 derajat atau 15 derajat. Nah, 10 derajat saja. Oke, kita apply. Kita oke. Kemudian kembali lagi ke prediction dan new prediction. Nah, coverage by transmitter lagi, kita calculate. Nah, sudah terlihat bukan perbedaannya antara yang pertama dan... Nah, itu ada perbedaannya. Yang pertama itu sekitar 3.200 dan yang kedua hanya sekitar 2.300. Nah, itu terjadi karena kita melakukan tilting. Kita juga bisa menurunkan coveragenya itu berdasarkan derajat yang kita bisa atur. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan kita melakukan coverage dari level sinyalnya. Sama seperti tadi di prediction, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih yang bawahnya. Kita calculate saja. Nah, di sini kita dapat melihat coverage by sinyalnya. Nah, itu. Jadi ada kategori sinyal bagus dan sinyal jeleknya itu kita bisa lihat dari sini. Ya, kemudian kita akan melakukan oh iya, kita di sini harus melakukan neckbore. Neckbore itu untuk melakukan apa ya? Di sini kita harus melakukan antar set itu harus saling bertetangga. Itu digunakan untuk pada saat handover. Jadi kita harus di cover oleh set-set yang berdekatan dengan kita agar pada saat melakukan komunikasi tidak terjadi putus. Ya, caranya adalah di bagian transmitter klik kanan, kemudian neckbore, kemudian intra teknologi, kemudian automatic allocation. Kita oke saja. Kita calculate. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita close saja. Kemudian kita commit. Kemudian kita close. Nah, di sini kita akan melakukan kita lihat hasilnya dulu, yaitu kita klik itu. Coba kita lihat. Nah, di situ kita sudah dapat mengetahui itu site yang satu. Kita coba lagi, klik lagi. Nah, set yang 1, 2 itu sudah di cover oleh dari set-set yang lainnya. Oke, kemudian kita akan melakukan itu apa? AFP. AFP itu sama juga untuk menampilkan set-setnya. Nomor dari set-setnya. Ya, itu kita atur yang frekuensi dulu. Kemudian kita start. Kemudian kita pilih commit. Nah, sudah selesai. Kemudian kita berganti ke physical cell ID. Nah, itu untuk penomoran dari selnya. Kemudian kita start saja. Kemudian kita commit. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini belum nampak. Kita tunggu dulu. Nah, kita harus menginputkan dulu ya, kita properties. Terus kita harus masukkan di labelnya itu. Nah, kita pilih tadi kan kita physical cell ID. Nah, kita pilih itu. Kita cari. Nah, itu dia. Kemudian kita select, kemudian kita oke saja. Apply, kemudian oke. Oh, masih belum nampak. Ya, kita tunggu dulu. Nah,
Kita lupa tadi kita mengecek Nightboard-nya, kemudian nah ini adalah nomor-nomor dari site yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian ya, kita kemudian bisa langsung melihatnya ke dalam peta ya. Kita dapat mengimportnya langsung ke Google Earth. Nah, kita bisa langsung melihat ke lokasi yang sudah kita buat tadi di Google Earth. Coba kita langsung saja kita pilih itu. Kemudian kita pilih properties. Nah, name-nya itu kita isi site. Oh, enggak. Name-nya itu kita pilih name. Terus kita oke saja. Nah, properties-nya yang kita pilih site. Oke, langsung saja export. Kita tunggu dulu. Prosesnya mungkin agak lama. Ya, kita tunggu dulu. Ya, di sini sudah selesai. Kemudian kita pindah ke Google Earth. Oh, oke saja. Nah, kemudian harusnya ini sudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita mengalami sedikit masalah. Kita gagal pada saat mengupload ke Google Earth. Kemudian kita mengganti PC-nya. Nah, ya kita tadi sudah sampai pada langkah ini. Kemudian kita jika ingin melihat planning yang sudah kita lakukan, kita upload ke Google Earth. Nah, kita di sini sebelumnya harus sudah menginstal Google Earth terlebih dahulu. Ya, kemudian kita pilih name pada properties. Nah, yang pertama, kemudian kita pilih site. Oke. Nah, di sini kita langsung export saja. Kita tunggu. Nah, dia akan otomatis langsung terkonek ke Google Earth. Kita close saja. Nah, dia akan mencari sendiri koordinat yang sudah kita buat tadi. Nah, itu dia hasil planning dari kita. Coba kita lakukan zoom in ke salah satu site-nya. Nah, kita pilih site yang 103 saja. Nah, itu dia site yang sudah kita import tadi. Itu adalah site yang ada di daerah. Di mana itu kira-kira? Oh, di daerah Batu Nunggal ya. Dekat lah sama kampus kita tercinta. Ya, jika kita ingin lihat lagi, kita tinggal zoom in dan zoom out saja di mana yang kita ingin kita lihat. Sepertinya proses dari langkah-langkah planning yang kita buat ini cukup sampai di sini saja. Jika kita ada kesalahan, mungkin mohon maaf. Kita sama-sama masih belajar. Terima kasih.